sejak kecil Pak Hasanul tinggal di rumah ini. Ini kamar Pak Hasanul dari kecil. Ya, tempat tidur Pak Hasanul selama masih kecil di sini, Mas. Semua begitu berkesan. Aki, begitu Ahsanul Qosasi disapa Akram. Seperti biasa, ini hari Jumat sehingga ini tim dan saya harus menjalankan sholat Jumat di tempat di mana saya terbiasa sholat Jumat waktu kecil. Beliau putra seorang ulama besar Madura, Kiai Haji Bahaudin Mudhari atau akrab disapa Kiai Baha, ahli metafisika dan tokoh panutan di Jawa Timur. Jadi ini kuburan ayah saya. Beliau ini meninggal 1 tahun setelah kepergian ibu saya. Jadi dalam 1 tahun itu saya mengalami 2 musibah beruntun. Ditinggal ibu di usia 12 tahun, ditinggal bapak di usia 13 tahun. Ibu saya meninggal tahun 78 waktu saya masih SD kelas 6. Beliau menderita penyakit tipes. Semoga beliau diterima di sisinya, dimaafkan segala dosanya dan amal-amalnya dapat menjadi jalan ke surga. Sehingga doa saya yang setiap hari saya lakukan buat beliau dapat perlancar seluruh urusan beliau di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Aki lahir sebagai anak ke-10 dari 10 bersaudara yang lahir tanggal 10 alias 10 Muharram jam 10 malam dengan nama yang juga berarti 10, Sanul. Sanul, kamu itu sama ayah saya dikasih nama Ahsanul Qosasi, itu di surat Yusuf ayat 3. Artinya kisah yang baik. Jadi saya bilang, kamu harus pahami itu surat Yusuf. Di situ pesan moralnya banyak sekali di surat Yusuf itu. Bagaimana Yusuf itu tahan godaan dari Siti Zulaiha yang sebetulnya Yusuf itu cenderung nafsunya juga. Tapi karena hidayah Allah, dia terhindar. Tentunya di sini pesan moralnya tidak hanya perempuan. Ya apakah itu materi, apakah itu jabatan, itu benar-benar harus yang di jalan Allah. Dia proletar, dia bersahaja, dia santri. Untuk saudaraku, Bapak Ahsanul Qosasi, tetaplah dengan kepribadian sebagai seorang Madura sejati. Pantang untuk kemudian mengecewakan orang yang telah memilih. Tetaplah bersih di tengah keruhnya air. Air yang bersih di tengah keruhnya air, itulah air yang dicari oleh banyak orang. Dan sepertinya Anda adalah salah seorang yang kita cari. Peran Pak Ahsanul Qosasi diakui oleh para pemuda sebagai sosok yang sangat peduli kepada mereka. Karena itu Pak Ahsanul silahkan dilanjutkan. Salut terhadap Bapak Ahsanul Qosasi ini. Dia orangnya sosok pribadi yang betul-betul pantas dijadikan seorang pemimpin. Pak Ahsanul itu unik. Ibarat makanan, dia selain mengenyangkan juga menyehatkan. Banyak sekali orang pintar dan cerdas dari Madura itu. Cuman yang seperti Pak Ahsanul bisa dihitung dengan jari. Dia bisa bergaul dengan orang Jerman, Amerika, tapi satu sisi yang lain dia bisa bergaul dengan ibu-ibu dari kampung Madura asli. Dia visioner. Sepanjang tamu yang masuk ke Bata-Bata, calon pejabat dari Trah Madura, yang paling cerdas sebenarnya Pak Ahsanul. Tanpa menghilangkan hormat ke yang lain, tapi saya pikir Pak Ahsanul yang paling cerdas. Dia adalah murid langsung dari peraih Nobel Ekonomi, Prof. Yunus. Dia punya banyak modal dan lebih dari cukup untuk menjadi orang yang hebat. Tetapi saya pikir selama ini belum ada kesempatan saja untuk lebih baik lagi. Tapi saya berharap betul bahwa Ahsanul mendapatkan kesempatan yang baik itu dan juga bisa menjelentrehkan, bisa mengimplementasikan ke ranah empiris apa yang bisa dia kuasai, yang bisa dilakukan untuk Madura ke depannya secara khusus dan Indonesia, Islam secara umum. Pak Ahsanul itu adalah sosok putra kiai yang memilih berada di luar tembok pesantren
Akan tetapi sepak terjang dan pengabdiannya sebagian besar didedikasikan untuk beliau-beliau yang berada di dalam tembok pesantren. Dan ini saya harapkan bisa terus berlanjut dan menjadi ciri khas dari seorang Pak Ahsanul Qasasi. Harapan saya ke depan, Pak Ahsanul masih bisa berbuat banyak untuk Madura, lebih-lebih untuk pondok pesantren yang sudah menjadi trademark dari Pulau Madura. Kebesaran seorang Aki tidak hanya titisan dari almarhum Kiai Baha, tapi sudah terlihat sejak kecil. Waktu lahir itu kepalanya besar, Sanul itu. Kepalanya kok besar ya, hidungnya besar, kepalanya besar katanya. Mungkin ini nanti jadi orang besar mungkin kemungkinan. Dan bapak itu diam, yang bude itu yang namanya almarhum Futu itu bilang, mungkin ini jadi orang besar katanya. Aki adalah sosok yang cerdas, berwibawa. Ya saking cerdasnya itu sampai itu saya sering kalau ada acara semangat ya, saya itu sering bawa ke sana untuk mengikuti acara semangat. Aki adalah sosok yang bersahaja, merakyat, dan komplit. Saya kenal beliau sebagai sosok yang bersahaja, orangnya merakyat, dan yang menarik bagi saya adalah beliau merupakan tipe personal yang komplit. Humoris beliau, tapi punya komitmen dan konsistensi berpikir yang sangat bagus. Satu hal catatan saya tentang beliau, ketika beberapa kali saya bertemu dengan beliau, baik di forum ataupun diskusi, beliau memiliki the art of lobbying yang sangat bagus. Lobbynya mantap, cara melobinya santun tapi mengena, cara kemudian convincing yang meyakinkan kepada orang. Dan saya kira jarang hal ini dimiliki oleh politisi-politisi kita. Convincing tapi penuh dengan sopan santun dan kejujuran. Untuk saudara saya Pak Ahsanul Qasasi, saya kira saya ucapkan bravo, selamat. Anda sukses dalam banyak hal. Di bidang olahraga, Anda adalah tokoh olahraga termasuk sepak bola. Di bidang seni, Anda menyukai juga seni. Kayaknya Anda adalah seorang gitaris. Dan yang sangat paling saya senang adalah Anda adalah pemimpin rakyat. Aki adalah sosok yang dirindukan orang-orang kecil, para petani. Nah, untuk pesan pada Pak Ahsanul Qasasi, yaitu agar selalu memberikan yang paling baik pada orang-orang yang paling bawah. Pak Ahsanul sukses, yes. Ya, alhamdulillah sosok Qasasi itu memang saya lihat-lihat tuh orangnya menonjol gitu. Mudah-mudahan demi kebaikan bangsa dan negara kita. Aki adalah sosok yang didambakan dan selalu menjadi spirit buat siapapun. 18 tahun sebagai sekretaris Bapak bukan waktu yang sebentar. Dari Bapak sebagai profesional di dunia perbankan sampai menjadi pengusaha dan sekarang di DPR, satu kata buat Bapak, luar biasa. Bapak adalah orang yang pintar, cerdas, agamis, dan peduli. Dan di mata saya, Bapak adalah wakil rakyat yang sesungguh-sungguhnya. Pak Aki itu orangnya
identitas masyarakat Madura. Madura sebagai satu etnis mampu disatukan oleh Bapak Ahsanul Kossasi dalam satu himne, yaitu sepak bola. Pak Ahsanul Kossasi itu di mata saya pribadi dan saya sebagai warga Madura itu manusia luar biasa, baik di bidang politik dan kepribadiannya. Kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sekarang ini, saya kira lebih baik ketimbang yang dulu. Besar harapan kami agar supaya masyarakat Madura utamanya memang sangat bangga dengan kepemimpinan beliau. Untuk sebagai anggota DPR, saya kira beliau sudah berbuat banyak ya. Kami karena sering melihat sosok beliau di TV. Dia inovatif, aspirasi, menyampaikan apa yang kita kehendaki kepada Pak Ahsanul dan akan saya dukung sepenuhnya untuk yang akan datang. Mohon kiranya Bapak Ahsanul Kossasi ke depannya dengan harapan kami, harapan saya seluruh para Gapoktan di sini adalah untuk perlu dipertahankan, ditingkatkan lagi mengenai himpunan kerukunan tani di Indonesia. Dan kedatangan Pak Ahsanul ini merupakan menambah suatu wawasan baru untuk rakyat Kabupaten Bangkalan. Dan alhamdulillah selama dipegang Pak Ahsanul ini program-program yang masuk ke Bangkalan sudah banyak. Cuman selama ini karena tidak masuk ke HKTI, insya Allah akan diperjuangkan melalui HKTI. Alhamdulillah, maka saya pesan sama Pak Ahsanul mulai awal bagaimana cara supaya Madura khususnya Sumeneb supaya tetap ada peningkatan yang sangat besar. Ada Kiai Ahsanul Kossasi sebagai putra dari almarhum Kiai Bahauddin Sumeneb, saya sepuh di Sumeneb. Saya tetap harapkan mudah-mudahan kebelakang ini Kiai Ahsanul tetap diberi kesehatan oleh Allah, bisa tambah meningkatkan khususnya Madura, paling khusus Sumeneb. Dan juga harapan kami kepada Pak Ahsanul mudah-mudahan kinerja beliau bermanfaat benar kepada masyarakat yang di Madura, terutama kepada para kiai dan para masyarakat kecil yang ada di bawah. Aki adalah haru biru, sesuatu yang menggetarkan, yang benar-benar mengundang bangga. Saya merasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan bahwa apa yang dia dapat itu kan, tapi pinternya untuk kebutuhan orang banyak, manfaat kepada orang banyak. Makanya saya bilang sama Sanul, kamu kalau jadi orang sukses, jangan yang kelihatan orang yang cuman dengan materi saja membantu kamu. Tapi ingat, ada nenek kamu yang tiap malam Jumat dia kirim Yasin untuk kamu. Itu sebetulnya yang membuat kamu itu mulia, molje, bejre, molje. Jadi dia itu, bejre itu apa ya? Jeje itu jaya, molje itu mulia, bejre itu sejahtera. Dan itu harus dicapai dunia akhirat. Dari desa Daramista menuju Sumeneb, hijrah ke ibu kota.